Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Saya sangat percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata untuk setiap kita. Kita bersyukur sebab kita boleh ada pada hari yang baru di tanggal 27 April 2021 ini, semua hanya karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sama-sama akan bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 145. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku, ya Tuhan, ketetapan-ketetapanmu hendak ku pegang. Mazmur pasal 119 ayat 145. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Matius pasal 6 ayat 26 dan 27. Injil Matius pasal 6 ayat 26 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Matius pasal 6 ayat 26 dan 27. Apabila iman akan membuka pintu kepada berkat Tuhan, maka kekhawatiran tidak akan membawa manfaat apapun bagi hidup kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada dasarnya iman dan kekhawatiran adalah dua hal yang sama, yaitu keyakinan yang ada di dalam diri seseorang. Namun keduanya memiliki akar dan dampak yang berbeda. Apabila akar dari iman adalah mempercayai janji Tuhan, maka akar dari kekhawatiran adalah mempercayai pikiran-pikiran negatif yang ada pada diri kita sendiri. Apabila dampak dari iman adalah mengalami janji Tuhan, maka kekhawatiran tidak mendatangkan dampak positif apapun terhadap hidup kita. Bahkan kekhawatiran akan mengikis iman sehingga menimbulkan berbagai persoalan di dalam diri orang yang hidup di dalamnya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kesia-siaan dari rasa khawatir ini dijelaskan oleh Yesus di dalam Matius pasal 6. Tentang hal itu ia berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sebaliknya, dari rasa khawatir, ia menyuruh para muridnya untuk melihat
kebaikan Tuhan di dalam memelihara burung-burung yang sederhana dan yang tidak berdaya. Dengan demikian, Tuhan menjelaskan tentang pentingnya untuk hidup di dalam iman kepada Tuhan dan tidak ada manfaatnya dari hidup di dalam kekhawatiran. Memang apabila iman membuka pintu kepada berkat Tuhan, maka kekhawatiran tidak akan membawa manfaat apapun bagi diri kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, para pemirsa, sangat jelas perbedaan antara iman dan kekhawatiran. Memang wajar kalau kita khawatir, tetapi yang membuat kita sangat lemah adalah kekhawatiran. Khawatir yang berkelebihan, takut yang berkelebihan. Nah, oleh sebab itu biarlah pagi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus sendiri menyatakan kepada para murid-muridnya untuk kita bisa belajar melihat tanggung jawab Tuhan kepada burung-burung yang dipeliharanya. Tuhan tidak pernah menelantarkan kita. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya iman percaya kita harus terfokus kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada pikiran kita atau kepada lingkungan kita, tetapi sungguh-sungguh, ingat, sungguh-sungguh percaya kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang dapat diandalkan. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Engkau mengasihi diri kami dan menjamin masa depan kami dengan penuh tanggung jawab. Kami percaya Engkau tidak akan pernah lalai di dalam mencukupkan semua yang kami perlukan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kami tidak perlu merasa khawatir akan hidup kami dan masa depan kami. Di dalam iman kepadamu, kami menyerahkan semua kekhawatiran di dalam hati kami ke dalam tangan-Mu, dan gantikanlah itu dengan damai sejahtera yang memenuhi jiwa kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari-hari yang telah kami lewati. Di setiap waktu kami dapat merasakan tangan-Mu memegang dan menuntun hidup kami untuk berjalan di jalan-Mu yang benar. Kami percaya hari ini Engkau akan melakukan hal yang sama di dalam hidup kami. Sertailah diri kami di setiap waktu dan tuntunlah diri kami agar kami sanggup membuat keputusan-keputusan yang berkenan kepadamu. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Jauhkanlah diri kami dari pencobaan dan lindungilah diri kami dari yang jahat. Ya Allah yang baik, pengasih dan penyayang, kami berserah sepenuhnya kepada Engkau. Ajar kami untuk memiliki iman yang positif, yang berfokus hanya kepada Engkau ya Tuhan, bukan kepada pikiran-pikiran kami, bukan kepada lingkungan kami. Pagi ini tetap hamba berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sangeng dan sekitarnya, di pasar tingkat, ya hamba mohon kasih Tuhan menjamah. Tolong mereka, ya Allah, kasih-Mu menjamah, membawa mereka kembali berjalan di dalam kebenaran-Mu dari waktu ke waktu. Perasaan takut khawatir yang berkelebihan yang membuat mereka melakukan tindakan kehidupan yang berlawanan dengan Engkau, ya Allah, ampuni mereka, ampuni kami semuanya. Biarlah hari ini kami berjalan di dalam kebenaran-Mu, bahwa Tuhan, pada saat kami beriman, pada saat kami percaya kepada Engkau, Engkau sungguh bertanggung jawab, Engkau tidak pernah lalai untuk menepati janji-Mu, dan kami percaya Engkau berkuasa untuk melakukan janji-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini hamba juga berdoa
menyerahkan Ibu Desi Waisiri, menyerahkan Ibu Diana Etias di Sorong, menyerahkan Ibu Yuliana Tan di Jayapura. Tuhan memberkati ibu-ibu ini. Biarlah kasih Tuhan menuntun mereka semakin taat dan setia kepada kebenaran firman. Sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang diusahakan mereka, apa yang dilakukan di dalam rumah tangga mereka, Tuhan Yesus Engkau buat berhasil. Jadikan mereka sebagai pendamping, penolong, sebagai istri yang taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan pribadi rumah tangga mereka. Mereka boleh menjadi contoh panutan bagi anak cucu mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga mereka, suami mereka, berkati anak cucu mereka, berkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, dan hamba tetap percaya Tuhan, kasih-Mu melimpah atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berikan ketenangan, ketentraman bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, bagi setiap daerah yang kami tinggal. Tuhan berkati. Kami minta belas kasihan Tuhan nyata atas kami semua, sehingga apa yang kami nikmati, kami tahu semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa pada besok sore, besok pagi lagi kembali di waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi ingat, iman percaya kita harus berpikir positif, berfokus kepada Tuhan Yesus, bukan kepada pikiran kita sendiri, bukan juga kepada lingkungan. Tuhan bertanggung jawab atas apa yang kita percaya kepadanya. Dan Tuhan berkuasa untuk melakukan janjinya kepada kita. Tuhan memberkati. Shalom, tetap semangat, salam MDC.